Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 4 subtema 2 pembelajaran ke-6. Nah, besok kita masuk ke subtema 3. Hari ini terakhir subtema 2. Nah, di sini ada sebuah cerita dan gambar. Waktu belajar di kelas 5, hampir satu semester, meskipun baru di semester 1, Siti dan teman-teman berkumpul untuk berdiskusi membicarakan rencana pentas seni akhir semester 2. Siti dan teman-teman berkumpul di sebuah pendopo yang cukup besar, letaknya di tengah kota. Ternyata pendopo itu bagian dari bangunan yang ada di sekitar sekolah seni. Di Pandapa itu banyak orang berlatih tari. Mereka menggunakan properti tari dalam memperagakan gerak tarinya. Di Pandapa itu pula Siti dan teman-temannya sering berlatih menari. Nah, amatilah gambar tari dengan menggunakan properti berikut. Nah, di sini yang pertama itu ada properti menggunakan selempang. Nah, ini menggunakan panah, yang kedua menggunakan busur panah. Nah, pola lantai dalam tari kreasi daerah. Kemarin sudah membahas sedikit mengenai macam-macam pola lantai. Nah, sekarang kita belajar makna dari pola lantai tersebut. Nah, garis lurus memberikan kesan lembut, garis mendatar memberikan kesan istirahat, garis melingkar atau melengkung memberikan kesan manis, diagonal memberikan kesan kuat. Nah, tari saman memiliki pola lantai garis lurus dan mendatar. Nah, selain olahraga, menggerakkan badan dengan menari juga menyehatkan. Siti selalu bersyukur atas kesehatan tubuhnya. Siti, Dayu, dan teman-temannya akan membuat gerak tari menirukan kupu-kupu terbang. Mereka akan menggunakan properti berupa selendang dan membuat berbagai pola lantai. Nah, sekarang ibu akan menugaskan untuk perempuan mempraktikkan seni tari dengan menggunakan propertinya yaitu selempang. Nah, dengan menirukan gerakan kupu-kupu terbang. Nah, pola lantainya bebas, mau lurus, melengkung, diagonal, atau zigzag. Nah, untuk yang laki-laki menirukan gerakan menggunakan tarian dengan menggunakan properti busur panah, atau kalian bisa menggunakan untuk busur panahnya boleh menggunakan kemoceng atau barang-barang yang ada di rumah bisa dimanfaatkan sebagai busur panah. Nah, nanti kalian videokan saat menari tersebut, boleh memakai baju bebas atau boleh memakai seragam. Itu kreasi kalian masing-masing. Nah, videonya berdurasi 5 menit atau kurang boleh dikirimkan lewat WhatsApp ya. Nah, selanjutnya kita ke tanggung jawab. Nah, masih ingatkah kalian tentang tanggung jawab? Nah, sekarang kita akan mengenal tanggung jawab. Salah satunya yaitu tanggung jawab di sekolah. Tanggung jawab di sekolah itu misalnya piket kelas merupakan salah satu tanggung jawab kelompok. Setiap anggota kelompok melakukan tugas masing-masing. Tugas tersebut harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Misalnya dalam satu kelompok itu ada 3 orang. Nah, misalnya Dayu bagian menyapu lantai, Lani bagian mengepel. Nah, dan Edo membersihkan kaca. Itu merupakan sebuah tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Nah, kalian di sini tuliskan apa itu tanggung jawab. Nah, lalu tanggung jawab apa yang pernah kalian lakukan? Nama kegiatannya yaitu apa? Misalnya tadi contohnya nama kegiatannya piket di sekolah. Tugasmu apa? Nah, tuliskan wujud tanggung jawab terhadap tugasnya. Nah, di halaman 89. Dan tugas yang ketiga yaitu merenungkan apa aja yang kamu pelajari dalam satu minggu ini. Nilai apa saja yang dapat kamu pelajari minggu ini, keterampilan apa saja dan apa yang kamu lakukan setelah memulai pembelajaran minggu ini. Nah, berarti tugas untuk hari ini ada 3, yaitu membuat video saat menari, yang kedua
mengerjakan tanggung jawab. Yang ketiga itu renungkan apa pembelajaran yang dapat kita ambil di minggu ini. Nah, selanjutnya ada pantun. Berbalas pantun. Nah, di sini ada Dayu dan Edo. Nah, pulang kampung halaman mampir sebentar di kota Sragen. Coba terka wahai teman, sel darah apa yang mengangkut oksigen? Nah, jawab Dayu. Pulang kampung ke Majalengka, sudah pasti oleh-olehnya. Kalau boleh coba ku terka, sel darah merah itu jawabannya. Nah, berbalas pantun itu di mana pantun yang disampaikan itu berupa tanda tanya. Nah, nanti jawabannya pun harus menggunakan pantun. Nah, ini merupakan contoh berbalas pantun. Nah, bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya. Nah, untuk tugasnya jangan lupa ya 3, yaitu membuat video, dikirimkan melalui WhatsApp. Yang kedua, membuat tanggung jawab yang pernah kalian lakukan, boleh di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah. Dan yang terakhir yaitu merenungkan pembelajaran apa saja yang telah kita pelajari dalam 1 minggu ini. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang kurang dipahami atau dimengerti, boleh tanyakan pada Ibu. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.